Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lufti Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran vitamin D pada saluran pernafasan. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai vitamin D dan infeksi saluran pernafasan. Yang kedua, studi terkini tentang efikasi vitamin D dalam mencegah infeksi saluran nafas atau pernafasan. Yang ketiga, studi terdahulu tentang efikasi vitamin D untuk mencegah infeksi saluran pernafasan. Yang keempat, efek samping dari penggunaan suplemen vitamin D. Nah, di sini saya pertama akan membahas mengenai vitamin D dan infeksi saluran pernafasan. Di sini vitamin D, metabolit utama vitamin D dalam tubuh manusia yang dikaitkan atau yang terkait dengan imunitas adalah 25 hidroksi vitamin D. Level 25 hidroksi vitamin D yang rendah dalam plasma dilaporkan dapat meningkatkan kerentanan seorang terhadap infeksi saluran pernafasan. Hal ini kemudian dipelajari lebih lanjut oleh studi-studi dari berbagai negara. Karena infeksi saluran pernafasan merupakan salah satu penyakit dengan morbiditas dan mortalitas global yang sangat tinggi. Selanjutnya, yaitu hubungan vitamin D dengan sistem imun dan infeksi saluran pernafasan. Vitamin D dapat mendukung induksi peptida antimikrobial dalam tubuh dan dapat memperkuat pertahanan mukosa. Selain itu, metabolit vitamin D juga menginduksi proses autofagi, sintesis intermediat nitrogen reaktif dan sintesis intermediat oksigen reaktif. Keseluruhan proses ini memiliki efek antimikrobial bagi tubuh manusia. Meskipun rata-rata vitamin D yang ada saat ini memiliki heterogenitas yang cukup besar karena bervariasinya karakteristik partisipan, metodologi studi dan regimen suplemen vitamin D yang digunakan. Mayoritas hasil studi menunjukkan bahwa pemberian suplemen vitamin D dapat mengurangi risiko infeksi saluran pernafasan. Selanjutnya yang kedua yaitu studi terkini tentang efikasi vitamin D dalam mencegah infeksi saluran pernafasan. Yang pertama yaitu studi mengenai yang dilakukan oleh salah satu peneliti yaitu meta-analisis Martinea et al. Melibatkan 25 uji klinis acak dengan total 11.321 peserta dari usia 0 sampai 95 tahun dengan menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D dapat mengurangi risiko infeksi saluran pernafasan, terutama pada pasien dengan defisiensi vitamin D. Pasien dengan kadar vitamin D normal juga menerima manfaat protektif, tetapi manfaat tampak lebih signifikan pada pasien dengan defisiensi. Selain itu, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D harian atau mingguan yang dosisnya kurang dari 800 IU per hari hingga lebih dari sama dengan 2000 IU per hari ternyata memberi efek protektif yang lebih besar daripada vitamin D bolus dosis tinggi, yaitu lebih dari 30.000 IU yang diberikan satu kali tiap bulan atau satu kali tiap 3 bulan. Hal ini diduga terjadi karena vitamin D bolus dosis tinggi bisa menyebabkan fluktuasi konsentrasi 25 hidroksi vitamin D dalam plasma dan menyebabkan disregulasi enzim dan metabolismenya. Selanjutnya yaitu studi terdahulu tentang efikasi vitamin D untuk mencegah infeksi saluran pernafasan. Nah, di sini ada beberapa studi, yaitu yang pertama meta-analisis Burman et al. Terhadap 11 studi dengan 5.660 pasien juga menunjukkan bahwa vitamin D menurunkan resiko infeksi saluran pernafasan. Efek
protektif juga dilaporkan lebih signifikan pada dosis harian sebesar 300 sampai 2000 IU per hari daripada dosis 100.000 IU atau 200.000 IU per bulan atau per 3 bulan. Yang kedua, penelitian di Selandia Baru pada tahun 2012 juga menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D sebanyak 200.000 IU per bulan tidak memberikan perbedaan manfaat yang signifikan antara grup intervensi dan grup kontrol. Yang ketiga, dosis yang lebih rendah dilaporkan lebih efektif. Hasil penelitian di Swedia 2012 menyatakan bahwa suplementasi vitamin D sebanyak 40.000 IU per hari selama 1 tahun dapat membantu mencegah infeksi saluran pernafasan pada orang dewasa. Selain itu, penelitian pada anak-anak dengan defisiensi vitamin D di Mongolia pada tahun 2012 juga menunjukkan bahwa grup yang menerima suplementasi vitamin D sebanyak 300 IU per hari selama 3 bulan memiliki resiko infeksi saluran pernafasan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu efek samping dari penggunaan suplementasi vitamin D. Pada studi-studi tersebut yang di atas, mayoritas suplementasi vitamin D dilaporkan tidak menimbulkan efek samping dengan yang bermakna pada pengguna. Namun, vitamin D bolus dosis tinggi dilaporkan dapat meningkatkan resiko pneumonia, menekan respon proliferatif monosit darah tepi, dan menekan respon inflamasi. Kadar vitamin D dalam darah yang sangat tinggi juga dapat menimbulkan rasa lelah, fatigue, mual, muntah, nyeri perut, konstipasi, diare, dan penurunan nafsu makan. Selain itu, kelebihan vitamin D dapat menurunkan kadar vitamin K2 yang berperan dalam menjaga kalsium agar tetap berada di dalam tulang. Penurunan vitamin K2 ini dapat menimbulkan pengeroposan tulang. Sementara itu, peningkatan kadar kalsium dalam darah atau hiperkalsemia bisa menyebabkan gangguan pencernaan, pusing, rasa haus yang berlebihan, dan sering buang air kecil. Nah, kesimpulannya yaitu pemberian suplemen vitamin D dilaporkan bisa mengurangi resiko infeksi saluran pernafasan. Efek protektif ini terutama tampak signifikan pada pasien yang mengalami defisiensi vitamin D. Dosis harian atau dosis mingguan yang lebih rendah dilaporkan lebih efektif daripada bolus dosis tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 30.000 IU yang diberikan sekali tiap bulan atau sekali tiap 3 bulan. Penggunaan suplementasi vitamin D dosis rendah tidak menimbulkan efek samping yang bermakna, namun penggunaan vitamin D dosis terlalu tinggi dilaporkan dapat meningkatkan resiko pneumonia dan meningkatkan efek samping seperti gangguan pencernaan, hiperkalsemia, dan pengeroposan tulang. Terima kasih thank you for watching. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.